Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak kenapa Indonesia bisa dijajah begitu lama? Di video kali ini, kita bakal belajar tentang kolonialisme, mulai dari pengertian, faktor penyebab, sampai dampaknya bagi Indonesia. Simak sampai akhir ya. Kolonialisme adalah usaha suatu negara untuk menguasai wilayah lain di luar negaranya. Tujuannya jelas, untuk mengambil keuntungan. Bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga ekonomi serta sosial. Negara penjajah biasanya mengambil hasil alam, mengatur perdagangan, dan memanfaatkan tenaga kerja dari wilayah yang mereka kuasai. Lalu, apa sih tujuan dari kolonialisme? Bangsa Eropa melakukan kolonialisme karena beberapa tujuan, yakni mereka ingin mendapatkan kekayaan seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Mereka juga ingin memperluas wilayah kekuasaan supaya negaranya semakin kuat. Selain itu, mereka ingin menguasai jalur perdagangan dunia agar bisa mengatur harga dan distribusi barang. Ada juga tujuan untuk menyebarkan agama dan budaya mereka ke wilayah yang dijajah. Kolonialisme tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorongnya. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Peristiwa ini membuat jalur perdagangan Eropa ke Asia terhambat. Akibatnya, harga barang jadi mahal. Sehingga bangsa Eropa akhirnya mencari jalur laut baru agar bisa langsung ke Asia. Yang kedua, kebutuhan rempah-rempah. Di Eropa, rempah seperti cengkeh dan pala sangat mahal. Digunakan untuk bumbu, obat, dan pengawet makanan. Karena itu, mereka ingin mengambil langsung dari sumbernya. Ketiga, kemajuan teknologi pelayaran. Adanya kompas dan peta yang lebih akurat, serta kapal yang lebih kuat, membuat perjalanan jauh jadi lebih memungkinkan. Ini yang mendorong mereka berani menjelajah samudra. Keempat, semangat 3G. Gold berarti mencari kekayaan, glory berarti mengejar kejayaan, dan gospel berarti menyebarkan agama. Tiga hal ini yang menjadi dorongan utama bangsa Eropa pada saat itu. Yang kelima, adanya persaingan antar negara Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang saling bersaing untuk menjadi yang paling kuat. Mereka berlomba mencari dan menguasai wilayah baru. Yang terakhir, keinginan menguasai perdagangan. Mereka tidak puas hanya berdagang. Mereka ingin mengendalikan sumber barang dan jalur distribusi agar keuntungan lebih besar. Negara Eropa yang aktif melakukan kolonialisme antara lain adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah, termasuk Asia dan Indonesia. Indonesia sejak dahulu menjadi target bangsa Eropa karena kekayaan rempah-rempahnya. Pada awalnya, kedatangan mereka hanya untuk berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan tersebut berubah menjadi keinginan untuk menguasai wilayah dan sumber daya. Bangsa Portugis merupakan yang pertama datang dan menguasai perdagangan rempah di Maluku. Setelah itu, Belanda datang dan mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC memiliki berbagai hak istimewa, seperti monopoli perdagangan, membuat perjanjian, dan memiliki tentara sendiri. Setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan dilanjutkan oleh pemerintah Belanda secara langsung. Kolonialisme membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain diperkenalkannya sistem pendidikan meskipun masih terbatas. Selain itu, terdapat perkembangan dalam bidang teknologi dan sistem pemerintah. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar. Rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa dan tanam paksa. Kekayaan alam Indonesia juga banyak dieksploitasi oleh penjajah. Selain itu, terjadi ketimpangan sosial antara penduduk di bumi dan penjajah. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penjajah. Berbagai perlawanan muncul di berbagai daerah. Contohnya adalah Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatera Barat, dan Perang Aceh yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meskipun banyak perlawanan yang belum berhasil,
Hal tersebut menunjukkan adanya semangat perjuangan yang kuat dari rakyat Indonesia. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa lihat kalau kolonialisme membawa banyak penderitaan bagi Indonesia. Tapi, dari situ juga muncul semangat perjuangan dan rasa persatuan. Itulah yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Terima kasih sudah menyimak.